Annyeonghaseyo yorobun, selamat datang di channel Zona Drama. Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Fate to Love You. Drama ini menceritakan tentang seorang pria berdarah biru bernama Lee Gun yang menjadi harapan besar keluarganya karena menjadi satu-satunya penerus yang bisa memberikan garis keturunan ningratnya. Pria yang juga berprofesi sebagai CEO sebuah perusahaan ternama itu tidak bingung karena ia sudah memiliki calon istri yang saat ini berkarir menjadi penari balet di New York dan dalam waktu dekat gadis pujaan hatinya itu akan kembali ke Korea. 왕 여사, 이번에 우리 세라가 내 여자의 반지는 그렇게 좋은 소식을 이제 얘기해. Saking bersemangatnya menyambut sang kekasih, Lee Gun sudah menyiapkan cincin untuk melamarnya nanti. Sepulang dari toko perhiasan, Lee Gun terlibat masalah dengan seorang wanita bernama Kim Myung. Wanita biasa yang bekerja jadi staf di sebuah perusahaan hukum yang seringkali diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya. Tidak jarang Myung jadi suruhan semua teman kantornya hanya karena ia tidak berani memberikan penolakan. Maka dari itu Myung mendapat julukan Post-it. 포스트잇 보면 제가 김미영이에요. 누구에게나 필요하지만 Walaupun tugas yang ia dapat tidak mudah, tapi sudah dari sononya baik, Myung tidak pernah keberatan. Seperti kali ini, ia diminta untuk membeli hadiah permen untuk anak bosnya. Tapi tugasnya jadi berantakan lantaran Myung menabrak Lee Gun yang tengah asik memandangi cincin pertunangannya. Cincin itu menggelinding sampai ke sebuah kandang anjing galak. Saat berusaha mengambilnya, keduanya justru jadi sasaran si anjing. Walaupun begitu, Myung berhasil mendapatkan cincin Lee Gun dan tanpa ragu memakainya hanya karena takut akan hilang lagi. Lee Gun sangat marah karena pamali jika cincin pertunangan sudah dipakai wanita lain. 이정탁에 딴 여자가 먼저 끼면 안 되는 그런 반지를 설마 걔가 그래도 반지 찾아서 다행이잖아. Terlepas dari hal itu, untuk sementara masalah mereka beres. Myung pulang ke kantor untuk memberikan permen belanjaannya pada bos. Sesampainya di sana, semua pegawai dikumpulkan oleh Pak Bos untuk menentukan pemenang undian jalan-jalan. Dan keberuntungan berpihak pada Myung. Namanya berhasil memperoleh hadiah wisata gratis dari bosnya ke Macau, sebuah daerah yang juga akan digunakan Lee Gun untuk pertunangannya nanti. 김미영 씨네요. 커플 패키지니까 너랑 나랑 같이 가면 되겠다. Lee Gun yang tengah merencanakan kejutan untuk sang kekasih justru mendapat kejutan dulu karena Kang Sera, pacar Lee Gun, tiba-tiba kembali ke Korea tanpa berkabar untuk memberikan kejutan. Sera menempuh perjalanan panjang dengan pesawat. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Daniel Pitt yang berprofesi sebagai desainer industri. Ia menghabiskan waktunya untuk mencari adiknya yang hilang saat kecil dahulu. Sera dan Daniel sempat hampir terlibat kesalahpahaman. Tapi hal itu tidak menjadi masalah besar dan Sera melanjutkan perjalanannya. 작업 안 했다고 쉬해하는 거죠. Sera sampai di Korea untuk memberikan Lee Gun kejutan. Mereka lantas melepaskan rindu satu sama lain. Lee Gun juga mengajak Sera ke Macau untuk jalan-jalan dengan merahasiakan rencana lamarannya. Sementara itu, Myung yang mendapat tiket couple bingung mencari pasangan. Ia ingin mengajak ibunya, tapi ada dua kakaknya yang pada iri. Myung pengen ngajak salah satu pengacara yang ia taksir, tapi ia tidak berani mengutarakannya. Pengacara yang bernama Min Byun Chul itu seakan mengetahui keinginan Myung. Di tengah kebingungan Myung, pengacara Min mencoba untuk mendekatinya. Bahkan tidak segan mengusulkan dirinya menemani Myung ke Macau. 김밥하고 떡볶이 맛있었어요? 저기 근데 아직 같이 갈 사람 없어. 나랑 같이 갈까? Usaha pengacara Min lancar jaya karena Myung meresponnya dengan positif. Myung juga mulai memberikan kode-kode untuk kelanjutan hubungan mereka. Bahkan ia juga membayarkan tiket pesawat pengacara Min karena vouchernya hanya untuk liburan berdua saja. 반반 내자고 하니까 끝까지. 뭐 양념 반 후라이드 반도 아니고 당연히 제가 내야죠. Singkat cerita, Lee Gun sudah sampai lebih dulu di Macau untuk mempersiapkan kejutannya.
Sedangkan Myong dan pengacara Min baru sampai setelahnya. Myong sudah sangat antusias dengan turnya kali ini. Keduanya menginap di satu kamar hotel nomor 2006. Pikiran Myong sudah kemana-mana, tapi pengacara Min seakan memberikan harapan palsu. Ia memilih untuk pergi ke kasino daripada menemani Myong jalan-jalan. Myong yang gabut akhirnya keliling sendirian. Ia tidak sengaja melihat Lee Gun yang tengah berlatih untuk mengungkapkan lamarannya. Mendengar hal itu, Myong merasa iri. Ia juga ingin sosok pria yang bisa memperlakukannya layaknya Lee Gun. Sayangnya keberadaannya disadari. Myong panik dan menemukan sebotol soju. Tanpa pikir panjang, Myong langsung meminumnya. 또 있는 것 같은데? Padahal itu adalah botol soju yang sudah dicampur dengan obat perangsang. Pelakunya adalah dua orang haters Lee Gun. Awalnya mereka ingin menjebak Lee Gun dengan minuman tersebut sekaligus menyiapkan seorang wanita. Tapi botol itu terjatuh dan sampai ke tangan Myong. Sedangkan dua haters Lee Gun masih belum putus asa. Setelah sekian kali mencoba, akhirnya mereka berhasil memberikan bubuk perangsang itu pada Lee Gun. Alasan keduanya ingin menjebak Lee Gun karena pabrik sabun di pulau mereka telah dibeli oleh Lee Gun. Dan banyak orang pulaunya jadi korban PHK. Namun Lee Gun sama sekali tidak mempedulikannya. Lee Gun kembali dengan sempoyongan, padahal malamnya ia harus melangsungkan lamaran. Dua haters Lee Gun terus melanjutkan rencananya, bahkan mereka juga mengganjal pintu kamar Lee Gun. Parahnya, kamar Lee Gun yang seharusnya 2009 jadi 2006 gara-gara kecerobohan mereka berdua. Dan disinilah masalah dimulai. Myong yang seharusnya masuk ke kamar 2006 justru masuk ke kamar Lee Gun karena nomornya rusak, apalagi pintunya tidak terkunci. Dua orang yang baru saat pagi tiba, Tara, mak, jreng, baik Myong dan Lee Gun kaget bukan kepalang. Belum juga dapat kesempatan tarik nafas, dua haters Lee Gun datang dengan membawa kamera. Harapannya sih bisa dapat kelemahan Lee Gun agar bisa mengancamnya. Namun mendadak rencana mereka berantakan karena wanita yang bermalam dengan Lee Gun adalah adik ipar salah satu mereka. Keduanya langsung kabur dan membuat kamera perekamnya jatuh ke sungai saat dikejar tim keamanan. Sementara haters Lee Gun lolos, Myong harus jadi bulan-bulanan Lee Gun. Saking marahnya telah menghabiskan malam bersama wanita culun, tanpa ragu Lee Gun melontarkan kata-kata kotor untuknya, yang menganggapnya menjual diri lah, bekerja sama dengan keluarga, mencelakai kekasihnya, penipu, dan lain sebagainya. 근데 당신 여기 왜? 아니거든요. Myong berusaha membela diri. Selain dirinya tidak terlibat dengan haters Lee Gun, Myong juga sama sekali tidak tahu kenapa sampai seperti ini. Karena yang ia tahu semalam ia masuk ke kamar 2006. Sampai saat staf hotel mengkonfirmasi jika Myong adalah tamu hotel kamar nomor 2006, Lee Gun langsung memeriksa kamarnya dan benar semua klaim Myong sesuai dengan lokasi. 열려 있었어요. Kesalahpahaman itu selesai sampai di sini, walaupun kekecewaan Lee Gun masih belum mereda. Saking paniknya seharian, Myong sampai melupakan sepatunya. Ia kembali ke kamar aslinya tanpa alas kaki. Tapi bagaikan jatuh tertimpa tangga, Myong mendapati pengacara Min dengan wanita lain yang sebenarnya sudah disiapkan oleh haters Lee Gun. 이런 데를 풀어줘야 된다니까. 어떻게... Jadi semalam mereka seperti bertukar pasangan. Myong yang tulus mencintai pengacara Min sangat kecewa. Sedangkan pengacara Min sama sekali tidak terlihat bersalah karena tujuan awalnya ke Makau memang untuk bersenang-senang. Myong yang sudah terlanjur kecewa mengusir pengacara Min karena bagaimanapun trip kali ini menggunakan uang Myong. 여기 제 이름으로 예약한 방이거든. 이러면 안 되잖아요. Tapi pengacara Min justru tidak terima. Ia menganggap Myong terlalu berlebihan, apalagi menganggapnya sebagai kekasih.
Karena bagi pengacara Min, ia yang merasa sebagai bangsawan tidak pantas menjalin hubungan dengan gadis desa seperti Miyong. Lee Gun selaku bangsawan yang sesungguhnya langsung menghentikan perdebatan itu saat ia ingin mengembalikan sepatu Miyong. 평면 축에도 못 드는 개백정. Merasa iba dengan apa yang Miyong hadapi seharian, Lee Gun langsung membawanya pergi. Miyong menceritakan betapa menyedihkannya ia selama ini dan menaruh harapan besar pada liburan kali ini karena menjadi keberuntungan pertama dalam hidupnya. Lee Gun yang kala itu juga sedang sedih karena ternyata Sera memutuskan untuk kembali ke New York demi karirnya, padahal sudah menyadari rencana Lee Gun memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya pada Miyong. 왜 상처 준 사람들은 저렇게 아무렇지 포스트잇이 아니라 강력 본드가 되는 거예요. Ia mengubah Miyong bak seorang bidadari yang cantik jelita agar bisa membalas dendam kepada pengacara Min. Mereka berdua pergi ke kasino tempat pengacara Min bermain judi. Pengacara tidak tahu diri itu langsung melongo begitu melihat penampilan Miyong yang 180 derajat berbeda dari yang ia lihat selama ini. Bukan hanya itu, Lee Gun juga menghabisi pengacara Min di meja judi. Lee Gun siap mengembalikan semua uangnya asalkan pria tersebut mau berlutut di hadapan Miyong. Alih-alih membalas dendam, Miyong justru mengampuninya karena melihat pengacara Min berlutut demi uang di hadapannya justru membuatnya sedih. Miyong kembali ke kehidupan normalnya. 그러게 그런 놈을 뭐하러 용서해요? 그 사람이 아니라. Sembari Lee Gun menunggu jemputan, mereka saling berkenalan. Lee Gun juga menyemangati Miyong agar lebih percaya diri lagi. Lee Gun memberikan chips judi kemenangannya karena hari ini Miyong jadi dewi kemenangan. Sebagai gantinya, Miyong memberikan lollipop bentuk hati sebagai bentuk kasih sayang. Sebelum pergi, Lee Gun berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam dan melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa perlu bertemu lagi. 우리 다시 볼 사이도 아닌데요. 잊어요. 해볼게. Sayangnya kesepakatan itu tidak berlaku karena beberapa minggu kemudian Lee Gun berpindah ke firma hukum tempat Miyong bekerja untuk menyelesaikan masalah pabrik dengan orang pulau. Sedangkan Miyong yang mengetahui itu berusaha untuk menghindarinya. Suatu ketika Miyong baru menyadari dirinya telah datang bulan. Pikirannya semakin kacau, takut kalau ada apa-apa. Ditambah lagi pengacara Min yang terus memojokkannya agar mau menemui Lee Gun demi uang judinya. Bukannya minta baik-baik, pengacara Min justru merendahkan Miyong lagi saat menolak. Beruntung Lee Gun datang menghentikannya dengan membawa kepala firma hukum tersebut. Pengacara Min dipecat. Dari kejadian itu, Miyong dan Lee Gun bertemu lagi. 여기서 잘라주세요. 구해주셔서 정말 고맙습니다. Tapi Miyong merasa canggung karena takut benar-benar hamil anak Lee Gun. Miyong menemui Romo di gereja untuk minta solusi, tapi yang ada justru Daniel yang sedang bermain petak umpet. Karena sudah terlanjur, Daniel pun memberi solusi agar mengecek dan mendiskusikan dengan ayah si bayi jika benar walaupun pria itu mencintai wanita lain. 확인한 다음에 애 아빠하고 꼭 상의하세요. 그 사람까지 힘들게 하고 싶지는 않아. Miyong pun memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Dan hasilnya positif. Miyong ngedon seketika. Ia sampai ambil cuti dari kantor dan pulang ke rumah ibunya yang berada di pulau tempat sengketa pabrik warga setempat dan Lee Gun. Miyong awalnya ragu mau memberitahu ibunya. Tiap kali berniat cerita, Miyong tidak tega takut ibunya terkam cagya. 내가 한심한 딸이라서 진짜. 엄마. Ia mencoba bertanya pada kakak keduanya yang juga tengah hamil. Menurutnya alat tes kehamilan juga belum tentu benar. Hasil konkret biasanya waktu pagi sih. Esokan harinya, Miyong mencoba mengecek sekali lagi. Tapi hasilnya tetap positif. Miyong tidak bisa lagi menutupi dari ibunya. Sontak ibunya marah besar dan langsung menginterogasi Miyong. 네 서울가가 몸을 그래 만들어. 잘못했다. 불어. Tapi Miyong berusaha menutupinya. Kakak ipar Miyong yang tahu siapa pria yang dimaksud ikut panik.
Kebetulan pagi itu Lee Gun datang ke pulau setelah mendapat video ancaman yang dikirimkan oleh kepala desa warga pulau setempat. Kedatangan Lee Gun adalah untuk bernegosiasi. Hampir aja berhasil dan ia diarak ke warung makan Ibu Miyong untuk menikmati hidangan khas pulau tersebut. 땅 아지매한테도 다 어머니라고. 이리 엄마! Alih-alih mendapatkan sambutan, Lee Gun justru diamuk Ibu Miyong setelah kakak ipar Miyong buka suara. Miyong berusaha menghentikan ibunya dan akan memberitahu Lee Gun secara langsung. Saat mendengar pengakuan Miyong, Lee Gun langsung lemas sekaligus kaget. Keduanya lantas disidang oleh Ibu Miyong yang meminta pertanggungjawaban. 그럼 발뺌 안 한다 했으니까. 엄마, Karena tidak punya pilihan lain, Lee Gun pun siap bertanggung jawab. Sebelum itu, ia harus menghubungi neneknya yang ada di rumah. Dan tepat saat itu, nenek Lee Gun kedatangan teman bisnisnya yang tidak lain adalah Daniel. Keceriaan nenek Lee Gun ambyar setelah mendapat video Lee Gun dan Miyong yang ditunjukkan oleh adik tiri Lee Gun yang bernama Lee Yong yang tidak lain adalah putra dari wanita simpanan mendiang ayahnya dulu. Walaupun awalnya shock, tapi saat mendapat telepon dan mengabarkan jika Lee Gun menghamili seorang wanita, nenek Lee Gun justru bahagia karena akhirnya Lee Gun bisa memberikan keturunan. 날 박는 대로 바로 오시면 돼. Sedangkan Lee Yong dan ibunya salah prediksi. Mereka yang awalnya ingin menjatuhkan Lee Gun justru membuatnya semakin dapat kepercayaan. Sedangkan Lee Gun dan Miyong sendiri jadi tawanan Ibu Miyong di pulau. Mereka dikurung di gudang agar tidak lari dari tanggung jawab. Selama di gudang mereka berdua masih adem ayem. Kepanikan Lee Gun sudah mereda dan bisa diajak bicara. 말 안 했어요. 막상 말이 잘 안 나오더라고. Setelah berdiskusi panjang, Miyong memutuskan untuk menggugurkan bayinya esok hari karena tidak mau merusak hidup Lee Gun yang sudah berencana menikahi wanita lain. Lee Gun pun dengan terpaksa menyetujuinya walaupun berat. Setidaknya ia berjanji akan menemani Miyong ke rumah sakit besok. 아기한테 내일 나 혼자 나와서 Sayangnya saat pagi tiba, Miyong memutuskan untuk pergi seorang diri. Lee Gun langsung bergegas mencarinya karena merasa bertanggung jawab. Sedangkan Miyong yang sudah sampai di rumah sakit justru bertemu dengan Daniel lagi yang juga ada di sana karena sedang mencari adiknya yang dulu juga bernama Miyong. 어릴 때 이름이 김미영이었다. 이 사진은 잘 모르. Di rumah sakit tersebut ada perawat yang dulunya bernama Miyong dan berasal dari panti asuhan yang sama. Namun ia tidak memiliki luka bakar di punggungnya sebagai salah satu ciri yang bisa meyakinkan Daniel. Sedangkan Miyong yang ada di hadapannya tidak memiliki latar belakang panti asuhan karena berasal dari keluarga di pulau. Dari sekian pertemuan, Daniel masih belum bisa menjelaskan jika ia bukan Romo sesungguhnya setelah melihat wajah putus asa Miyong. Bahkan Miyong mengajak Daniel berdoa bersama karena akan berbuat jahat pada calon anaknya. Miyong sudah menyelesaikan administrasi dan masuk ke ruang pemeriksaan. 요가 악인데 그래서 잘 안 보일 겁니다. 편하게 계시면 됩니다. Saat itulah Lee Gun datang. Mereka mendengar suara detak bayi, tapi Miyong masih gigih untuk menggugurkannya. Sedangkan Lee Gun tidak. Setelah melihat hasil USG dan perkataan putus asa Miyong, Lee Gun berubah pikiran. Ia ingin menyelamatkan bayinya. Keputusan itu disambut hangat oleh kedua belah pihak keluarga. 나요. 이 아이 낳을 겁니다. Walaupun begitu, belum berarti mereka memutuskan menikah. Mereka hanya menyelamatkan bayinya, bukan menikah. Keputusan itu ditentang kedua keluarga. Miyong menolak mentah-mentah pernikahan karena tidak mau menghancurkan mimpi wanita lain yang ada di hati Lee Gun. Berbeda dengan Lee Gun, setelah mempertimbangkan segala hal, Lee Gun menganggap bagaimanapun menikahi Miyong adalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia mencoba membujuk Miyong walaupun Lee Gun tidak bisa memastikan kapan hatinya akan melepaskan Sera dan memilih Miyong. Setelah mendengar pengakuan Lee Gun, Miyong jadi lega
karena Lee Gun sendiri sudah mau memberinya kesempatan. 네, 결혼해요 우리. 저도 Singkat cerita, pernikahan mereka digelar tidak lama setelahnya, bahkan tergolong dadakan. Awalnya Lee Gun ingin menghubungi Sera untuk mengakhiri semuanya dan mengabari pernikahannya. Tapi respon Sera membuat Lee Gun melunak. Ia tidak tega melepas Sera yang masih berharap penuh pada Lee Gun. Alhasil Lee Gun pun menikah dengan wajah penuh tekanan. Sedangkan Miyong berusaha untuk menikmati momen, tapi perasaan bersalahnya muncul lagi saat cincin yang Lee Gun siapkan untuk melamar Sera harus bertengger di jari manisnya. Terlepas dari hal itu, keduanya kini resmi menjadi suami istri. Untuk sementara waktu, Miyong masih tinggal di pulau, sedangkan Lee Gun harus kembali untuk urusan bisnis. Sebelum pergi, Tuan Park dan kakak ipar Miyong memberikan bingkisan yang menjadi barang kebanggaan pulau. Lee Gun baru membukanya saat sampai di Seoul. 하룻밤에 홍콩을 어느새 깊은 밤에 Di tengah rasa frustasinya, Lee Gun mengetahui bingkisan itu adalah obat perangsang. Seketika ia teringat kejadian di Makau yang melibatkan Tuan Park dan kakak ipar Miyong. Lee Gun yang awalnya menganggap itu semua adalah tanggung jawabnya jadi mulai curiga. Jangan-jangan itu semua sudah direncanakan oleh orang pulau demi sengketa pabrik. 그럼 이것 때문에 그러면은 뒤에서는 이런 식으로 야한 짓을 해? Parahnya, Miyong juga dituduh bersekongkol dengan mereka. Lee Gun bak orang gila yang menganggap hidupnya hancur karena orang pulau. Ia juga sangat membenci Miyong dan menganggapnya gadis siput yang sok lugu tapi bisa menghisap dengan kuat. 보기에는 어리숙해 보이지만은 어쩌면요. 흡입력 하나는 정말 기가 막혀. Sedangkan Miyong masih sangat antusias dengan kehidupan barunya. Ia disambut hangat oleh nenek Lee Gun yang langsung mengajaknya room tour. Bahkan ibu tiri Lee Gun dan putranya juga ikut menyapa, walaupun mereka mencurigai kebohongan pernikahan Miyong, bahkan kehamilannya juga dituduh bohong. Miyong yang tidak menyadari isi hati mereka menyambutnya dengan hangat. Senyum Miyong mendadak hilang saat Lee Gun datang dan sikapnya jadi sangat dingin. 누구 마음대로 어머님이. 영수님 다음에 또 봬요. Tanpa tahu alasannya, Lee Gun memperlakukan Miyong dengan tidak baik. Ia bahkan tidak keberatan saat Miyong bilang akan tidur di sofa saja, karena Lee Gun tidak mau seranjang. Parahnya, Lee Gun juga tidak akan mempedulikan Miyong dan menganggapnya tidak ada. Hari pertama Miyong di sana cukup berat. 알겠어요. 들리지 않게 있는 듯 없는 듯. 여기서 뭘 하든 상관없는데. Keesokan harinya, Miyong pergi ke kantor untuk resign. Ia berpamitan pada bosnya yang juga kuasa hukum di perusahaan Lee Gun. Sebelum pergi, bos itu berpesan jika Miyong merasa hidupnya berat, ia siap menerima Miyong kembali. Miyong pun pulang sendiri dengan membawa berkas titipan Lee Gun. Ia mampir ke sebuah kafe dekat rumahnya yang lupanya milik Daniel. Karena terkejut melihat anjing Daniel, barang-barang Miyong jadi berantakan. Daniel membereskannya dan menemukan berkas Lee Gun yang berisi surat gugatan cerai. Ia sangat terkejut, sedangkan Miyong sama sekali tidak ingin membukanya karena merasa tidak punya hak. Daniel memberikan nomor teleponnya dan mereka berkenalan. Mendengar nama Kim Miyong yang sama dengan adiknya, Daniel seakan mendapat sebuah takdir. 보시다시피 저는 좀 특별한 신. 저 김미영이에요. Beberapa hari tidak bekerja, Miyong merasa gabut. Ia bersih-bersih dan menemukan ruangan rahasia Lee Gun yang penuh kenangan dengan Sera. Ia juga sempat menonton sebuah video yang menunjukkan kebucinan Lee Gun dan Sera di dalamnya. Walaupun pernikahannya tidak didasarkan cinta, tapi hati Miyong tetap sakit. Ditambah lagi kedatangan Lee Gun yang tiba-tiba. Ia marah karena Miyong masuk ke ruangan pribadinya tanpa izin. Parahnya, Lee Gun juga menyodorkan surat gugatan cerainya dan pernikahan mereka akan berakhir setelah bayi itu lahir. 이혼 합의서예요. 이혼이 성사된다는 거예요. Lee Gun siap menyokong biaya sang anak nanti setelah bercerai. Miyong yang mendengar itu jadi semakin bingung sekaligus sedih.
karena Myung memutuskan menerima ajakan Lee-gun menikah hanya demi calon anaknya dan masa depan orang pulau. Tapi Myung justru berterima kasih karena Lee-gun pernah memperlakukannya dengan baik dulu. Dengan berat hati, Myung menyetujuinya. Tapi ia menolak uang dari Lee-gun dan akan membiayai anaknya sendiri nanti. 돈은 받지 않을 거예요. 다른 거는 다 이 계약서대로 해줄게요. Myung menenangkan diri di taman, lalu ibunya menelpon. Dalam percakapannya, Myung tidak ingin ibunya khawatir karena diperlakukan dengan tidak baik. Myung mengaku sangat bahagia di sana, padahal mah sebenarnya sebaliknya. Lee-gun yang mendengar itu jadi merasa bersalah karena memperlakukan Myung dengan kasar selama ini, sekaligus menyadari jika prasangkanya yang menganggap Myung bersekongkol menjebaknya selama ini salah. 내 행복하다. 건희 씨가 얼마나 잘 챙겨주는. Keesokan harinya, Lee-gun membuat kesepakatan dengan perusahaan saingan untuk menjual pabrik sabun di pulau, padahal menjadi mata pencaharian utama tetangga Myung di sana. Di balik itu, Lee-gun sebenarnya juga mulai khawatir jika pabrik itu disalahgunakan. Selain itu, Lee-gun juga mulai kepikiran Myung, walaupun berusaha mengelak. 집에 가면서 꼭 챙겨 먹어요. 아니 받으라니까. Sedangkan Myung sendiri mendapatkan hiburan setelah bertemu dengan Daniel. Mereka menyiapkan kafe dengan bersenang-senang. Daniel memperlakukan Myung dengan sangat baik. Ia juga memfotonya karena Myung pelanggan pertama. Selain itu, Myung juga membuat sebuah mug bergambarkan seorang anak kecil yang ia ibaratkan sebagai calon anaknya. 우리 아기요. 좀 많이 좋은데요? 크게 컸으면 좋겠어요. Setelah menyelesaikan pembukaan kafe, Myung juga banyak cerita di hadapan Daniel, termasuk masalahnya saat ini karena masih menganggap Daniel Romo. Saking asyiknya ngobrol, hari sudah mulai petang. Daniel mengantarkan Myung pulang. Ia sempat terkejut karena rumah mertua Myung adalah rumah ketua Wang yang juga teman lintas usianya. Tidak berselang lama, Lee-gun datang mengakhiri perbincangan mereka. Daniel berpamitan dengan kalimat seakan ingin membuat Lee-gun cemburu. 생기면 나한테 꼭 연락하고요. 또 만나요. Saat ini, Lee-gun mulai ada rasa ke Myung. Melihat kedekatan Myung dan Daniel, ia jadi cemburu. Bahkan Lee-gun juga lebih mengkhawatirkan Myung di tengah pembicaraannya dengan Sera di telepon. Sera masih belum berpikir macam-macam dan menganggap kekasihnya masih sibuk dengan pekerjaan. Padahal sebenarnya Lee-gun sudah mulai berpaling. Lee-gun juga datang ke kelas ibu hamil untuk menjahit baju pertama bayi mereka kelak. Padahal sebelumnya ogah-ogahan kalau disuruh ikut. Malamnya, Lee-gun juga memindahkan Myung yang hampir jatuh dari sofa ke tempat tidurnya. Satu lagi kebaikan Lee-gun yang membuat hati Myung berbunga, yaitu saat ibu Myung berkunjung ke Seoul bersama ibu-ibu pulau untuk rekreasi. Lee-gun datang dan memeriahkan pesta para ibu-ibu. Myung yang datang terlambat tidak menyangka Lee-gun punya hati sehangat itu. Usai pesta, ibu Myung berpamitan. Ia memperlakukan Lee-gun seakan putranya sendiri. Lee-gun yang merindukan sosok ibu dalam hidupnya karena sudah ditinggal sejak kecil jadi terharu. 그럴 자격이 충분하다. 그래. 아연야. Suatu ketika, keluarga besar Lee-gun berkumpul untuk menyambang Myung. Salah seorang yang mendukung Lee-yong berusaha menjatuhkan harga diri Myung yang berasal dari pulau kecil. Tapi dengan santun, Myung mencoba menjelaskan jika pulaunya itu sangat istimewa bagi penduduk di sana. Seketika, Lee-gun jadi merasa bersalah telah menjual pabrik di pulau secara diam-diam. Lee-gun mencari info masa depan pabrik sabun saat berada di tangan perusahaan baru. 여울도에 두둔산업이 빨리 알아봐. 이름부터 다시 시작하면서 닥쳐 빨리 알아봐. Lee-gun nekat untuk membatalkan kontrak penjualan saat tahu pulau itu akan dijadikan tempat pembuangan akhir limbah industri yang tentunya akan mencemari pulau asri tersebut. Itu semua Lee-gun lakukan demi Myung. Sedangkan Myung yang awalnya sudah luluh berkat kebaikan Lee-gun jadi kecewa saat mendapat berita penjualan pabrik di pulaunya yang disebarkan oleh Lee-yong yang selalu sok kepo untuk menghancurkan kakak tirinya.
Dan lagi-lagi saat Myong terpuruk, ada Daniel di sisinya. Myong curhat tentang kekecewaannya karena pernah menganggap Lee Gun pria baik. Seketika Daniel langsung memeluknya tepat saat Lee Gun datang untuk membuktikan seberapa buruknya seorang Lee Gun. Spontan Lee Gun langsung menarik Myong. Ia berusaha mengkritisi Daniel, tapi justru diserang balik karena membuat istrinya sedih. Sedangkan Myong memilih untuk menghindari perdebatan mereka. Ia juga tidak ingin menjelaskan apapun pada Lee Gun yang bersikap seolah tidak bersalah. Sakit hati Myong semakin dalam saat Daniel berkata jujur selama ini ia bukan Romo dan tidak pernah berani untuk berkata jujur. 미안해요, 미영 씨. 신부 아니에요. 일부러 속인 거 절대로 아니에요. Myong yang kacau memutuskan untuk membereskan barang-barangnya untuk kembali ke kampung halaman. Padahal Lee Gun pulang dengan membawa kue besar untuknya. Myong sudah tidak peduli lagi dan bergegas pergi. Kepergian Myong membuat Lee Gun khawatir walaupun di mulutnya berkata sok tidak peduli. Di balik kekhawatiran Lee Gun, Myong bertemu dengan Daniel saat di depan kafe. Daniel dengan tulus meminta maaf telah membohongi Myong selama ini. 제 얘기도 다 들어주고. 아직 나한테 화 안 풀린 거죠? 잠깐만요. Myong yang melihat itu jadi luluh. Hubungan keduanya membaik. Myong juga menemukan lukisan wajah adik Daniel yang memiliki nama sama dengannya. Daniel bercerita jika dulu mereka berpisah saat di panti asuhan dan ia masih mencarinya sampai sekarang. Karena memiliki nama yang sama, Daniel ingin menganggap Myong sebagai adik kandungnya. Sebagai seorang kakak, Daniel menasihati Myong untuk kembali karena bagaimanapun Myong pergi tanpa penjelasan apapun dan tentu membuat Lee Gun khawatir. 오케이? 아무리 나쁜 남편이어도. Dan benar rupanya, Lee Gun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya begitu menemukan Myong di depan rumah. Keesokan harinya, Lee Gun melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia ada janji temu dengan seorang desainer industri yang akan bekerja sama dengan perusahaannya bernama D-Pit. Dan orang itu adalah Daniel Pitt. Alasan Daniel menyetujui proyek kali ini adalah demi Myong. Ia mengancam akan mengambil Myong jika Lee Gun mempermainkannya. 몹시 거슬리는데. 미영 씨 때문에. Suatu ketika kakak kedua Myong dan suaminya berkunjung ke Seoul. Mereka berencana pindah karena Lee Gun berjanji akan menempatkan kakak ipar Myong di kantor pusat. Myong dan Lee Gun langsung bersandiwara bak keluarga harmonis di hadapan mereka. Saat berkunjung, kakak Myong mengajak wisata dengan kapal feri. Myong berusaha mencari alasan agar Lee Gun tidak perlu ikut. Tapi Lee Gun justru diam-diam meluangkan waktunya demi bisa bergabung dengan mereka. 여긴 어떻게 왔어? 청승맞게 이렇게 혼자 돌아다니. 그게 무슨 소리예요? Namun wajah Myong masih terlihat kesal. Ia akhirnya buka suara dengan alasan kemarahannya selama ini, yaitu tentang penjualan pabrik. Myong sangat kecewa padahal seluruh keluarganya sudah sangat menyukai Lee Gun. Kakak Myong yang tidak sengaja mendengar itu ikut marah, bahkan sampai membuatnya kontraksi padahal berada di atas kapal feri. Lee Gun mengklarifikasi jika penjualan itu telah batal, tapi masalah kakak Myong masih berlanjut. Lee Gun memberikan pertolongan pertama bersama Myong. Berkat bantuan Lee Gun, kakak Myong dan bayinya selamat. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan ibu Myong langsung OTW. Ibu Myong sangat berterima kasih pada Lee Gun. Lee Gun juga mendapat kesempatan menggendong keponakannya tersebut untuk berlatih sebagai calon ayah nanti. Myong yang melihatnya jadi ikut gemas. Lee Gun mulai menunjukkan perhatiannya pada Myong. Ia mengajak tukar tempat tidur. Saat Lee Gun sudah mulai membuka hati untuk Myong, Myong masih terikat dengan kontrak yang Lee Gun buat. Ia tidak ingin membuat Lee Gun terbebani dan akan segera kembali jika sudah melahirkan nanti. 최대한 조심할게요. 우리 계약한 대로. Melihat reaksi Myong membuat Lee Gun semakin merasa bersalah. Ia mencoba melakukan berbagai hal untuk menunjukkan perhatiannya. Suatu malam, Lee Gun berusaha menyemangati Myong, tapi saat ingin kembali, encoknya kambuh karena tidur di sofa. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur seranjang karena tidak tega membiarkan Myong di sofa yang tidak nyaman itu.
같은 침대 턱끝 하나 그냥 건드리지 않으면 되잖아. 돈 터치하면. 예, 목석처럼. Situasi itu benar-benar membuat mereka canggung. Ada perasaan aneh yang berusaha mereka tolak, tapi Lee Gun hampir tidak bisa mengendalikannya. Sedangkan Myung bisa langsung tidur dengan pulas. Lee Gun diam-diam memperhatikan kecantikan Myung selagi istrinya itu tidur pulas. 잠이 오냐, 잠이 와. Selain itu, Lee Gun juga mulai mengakui Myung sebagai istrinya. Perhatian Lee Gun semakin hari semakin terang-terangan. Myung juga mengusulkan nama untuk janinnya, Gedong. Lee Gun setuju karena terdengar lucu walaupun artinya tidak. Selain itu, Lee Gun juga dengan bangga membawa istrinya tersebut ke kantor untuk pertama kalinya. Myung sendiri tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun sesampainya di kantor, mereka dikejutkan dengan surprise yang disiapkan Sera. Ya, Sera pulang tanpa berkabar untuk memberi Lee Gun kejutan dan benar-benar terkejut. Tanpa ragu, Sera memeluk Lee Gun di hadapan Myung karena masih belum mengetahui situasi saat ini. Lee Gun ingin memberitahukan semuanya, tapi Myung tiba-tiba mengalah dan memperkenalkan diri sebagai sekretaris nenek Lee Gun. 왕 회장님 비서입니다. 안녕하세요. 처음 보네요. Ia meminta Lee Gun untuk menahan diri karena tidak ingin menghancurkan kebahagiaan Sera setelah bertemu dengan Lee Gun. Lee Gun sempat kesal, tapi ia akan menurutinya. Kepulangan Sera benar-benar menyedot waktu Lee Gun yang seharusnya ada untuk Myung. Walaupun Lee Gun tampak setengah hati, tapi di sisi lain ia tetap tidak tega untuk memberitahu Sera yang selalu mengharap masa depan indah bersama Lee Gun. Sedangkan Myung yang ada di rumah merana sendiri, ditambah lagi provokasi dari ibu tiri Lee Gun. Ia menyamakan posisinya sebagai istri simpanan dengan posisi Myung yang dianggap merebut Lee Gun dari kekasihnya. Myung mencoba menenangkan pikiran dengan jalan-jalan, tapi ia justru diserbu wartawan yang dengan tidak sopannya menuduh Myung merebut Lee Gun dengan kehamilan yang terencana. 장인호학 사모님 맞으시죠? 그래서 임신을 했다. 그래서 거기 기자인데 어쩜 여쭤보려고. Myung hanya diam dan menghindari sampai Daniel menghentikan para wartawan tersebut. Berbeda dengan Myung yang diserang wartawan karena rumor, Sera juga berhadapan dengan wartawan, tapi karena karirnya. Awalnya Lee Gun menemaninya, tapi begitu mendengar kabar ibu Myung masuk rumah sakit, ia langsung bergegas pergi. Begitupun dengan Myung. 안 된다. 응? 엄마 걔 안다. 잠깐만 걔 안 나. Setelah mengetahui kondisi ibunya tidak terlalu mengkhawatirkan, keduanya pulang bersama. Hari itu hujan turun. Lee Gun memberikan payungnya untuk Myung dengan penuh perhatian. Tanpa diduga, Sera datang untuk menyapa keluarga Lee Gun. Tapi kali ini Lee Gun tidak bisa berbohong lagi, walaupun Myung memohon untuk menutupinya. Lee Gun dengan tersendat-sendat memperkenalkan Myung sebagai istrinya di hadapan Sera. 아니, 이 사람 내 아내야. Dunia Sera seakan terhenti seketika, apalagi saat mengetahui Myung mengandung anak Lee Gun. Walaupun sudah berhasil memberitahu Sera, tapi Lee Gun tetap berat untuk melepasnya. Ia merenungi kisah cintanya yang kandas setelah 6 tahun bersama, sedangkan Myung juga ikut merasa berat karena perasaan bersalahnya. 건한테 진짜 잘 어울릴 거야. 나 이렇게 천사님은 처음 본다. Suatu hari, Myung diajak ke pesta malam amal oleh nenek Lee Gun. Ia tampil dengan sangat mempesona, tapi orang-orang tidak mempedulikan penampilan itu. Mereka lebih tertarik membicarakan rumor Myung yang hamil untuk merebut Lee Gun dari kekasihnya. Myung sudah seperti tidak punya harga diri. 근데 그 며느리 생각보다 얼굴이 장인화? 아니야. Ditambah lagi ada pengacara Min yang karirnya hancur gara-gara merendahkan Myung dulu. Ia memprovokasi semua orang dan mengungkit latar belakangnya. Tiba-tiba Lee Gun datang dan membalik semua rumor yang ada. Walaupun Myung tidak memiliki latar belakang yang istimewa, tapi hatinya sangat istimewa dan Lee Gun sangat mencintainya. Rumor yang ada lenyap seketika bersama Lee Gun yang meninggalkan pesta bersama Myung. 나의 사랑스러운 아내. Ia juga menyiapkan kejutan romantis untuk Myung.
Li-gun sudah memantapkan hati untuk memilih Myong. Selain bentuk tanggung jawabnya, sikap Myong lah yang menarik hatinya. Namun di balik semua kebaikan Li-gun selama ini, ada perasaan takut dalam diri Myong. Ia takut terlalu berharap dan tidak siap menghadapi hari yang telah mereka janjikan nanti, yaitu perceraian. 너무 두려웠어요. 그 사람 보내줄 수 없을까 봐. Terlepas dari hal tersebut, hubungan keduanya semakin harmonis. Li-gun juga membantu pembukaan resto baru milik ibu Myong di Seoul. Myong sangat bahagia, ia merasa layaknya sebuah keluarga melihat sikap Li-gun seharian. Ia mencurahkan pada diary pranatal bersama foto USG pertama bayinya. Kebahagiaan Myong selalu ada aja halangannya. Kali ini Sera menghubungi Myong untuk meminta bertemu. 예, 맞는데요. 누구... Ia masih belum bisa merelakan Li-gun. Ia menganggap pernikahan Myong dan Li-gun hanya karena anak yang Myong kandung tanpa ada cinta di dalamnya. Sebuah hubungan yang menyakitkan dan penuh derita. Usai pertemuan itu, mereka bertemu dengan Daniel. Sera sempat bertabrakan dan membuat luka bakar di punggungnya terlihat. Tapi Daniel belum menyadari itu. Saat keluar, Sera sudah dihadang ibunya yang hanya mementingkan karir Sera. Ia bahkan menampar Sera di hadapan Myong dan Daniel karena seharusnya sudah ada di bandara sekarang. Sedangkan Myong yang masih terpukul pergi ke kafe Daniel untuk menenangkan pikiran. Daniel juga melarangnya pulang awal karena pasti sulit menghadapi Li-gun. Akhirnya Myong pulang cukup larut. Ia disambut Li-gun yang sudah sangat mengkhawatirkannya. Myong langsung memeluknya untuk meminta maaf. Walaupun Li-gun menyambut pelukan Myong dengan baik, tapi perasaan Myong masih belum tenang. Apalagi keesokan harinya ia bertemu dengan mantan atasannya yang akan memperbaiki surat gugatan cerai dari Li-gun. Pikiran Myong hanya bisa fokus pada perceraian tanpa memperhatikan sikap Li-gun yang sudah mulai berubah. Apalagi Myong juga menemukan manset hadiah dari Sera yang masih Li-gun simpan beserta suratnya. Suatu hari ada acara lelang. Myong diminta hadir untuk menggantikan nenek Li-gun. Myong tampil dengan elegan di balik balutan setelan warna putih. Di sana ia juga bertemu dengan Daniel dan Li-gun menyusul setelahnya. Di antara sekian barang yang dilelang, ada satu yang paling menarik perhatian. Itu adalah mug gedung milik Myong yang sengaja diserahkan oleh ibu tiri Li-gun. Tujuannya sih ingin mempermalukan karena memberi nama janin gedung. Tapi yang ada harga mug itu melonjak 300 kali lipat berkat tambahan presentasi Daniel dari sudut pandang desainer yang menunjukkan tingginya nilai estetika di balik mug tersebut. Daniel dan Li-gun bersaing untuk mendapatkan mug tersebut hingga akhirnya lelang mug gedung dimenangkan oleh Li-gun. Alih-alih senang, Myong justru merasa bodoh dan meninggalkan ruangan lelang. Li-gun mengajarnya untuk mendapat penjelasan. Myong mengungkapkan ketakutannya selama ini jika Li-gun selalu memperlakukannya dengan baik. Ia takut berharap dan tidak bisa menghadapi hari perceraian nanti. Tanpa basa-basi, Li-gun langsung menunjukkan perasaannya agar Myong tidak salah paham. 내 마음은요. Setelah saling terang-terangan dengan perasaan masing-masing, keduanya kembali harmonis. Mereka juga pergi memeriksa gedung dan berbelanja perlengkapan bayi bersama. Selain itu, mereka juga membeli boneka couple. Duh, makin so sweet aja nih. Sesampainya di rumah, keduanya juga menghias ruangan untuk calon anak mereka. Keduanya juga baru tahu jika ulang tahun mereka bersamaan yang akan jatuh 2 hari lagi. Di balik keharmonisan keduanya, ada Sera yang masih tersiksa setelah dicampakkan Li-gun. Keesokan harinya, Myong mempersiapkan hadiah untuk Li-gun berupa mug yang bergambarkan wajah Li-gun.
Begitupun sebaliknya, Lee-gun juga mempersiapkan kejutan untuk Myung. 그리고 마지막으로 사장님이 원하시는 우리 달팽이 생일입니다. 달팽이 생일. 야, 뭐 이건 대놓고 Namun di balik itu ada bencana besar yang disiapkan ibu tiri Lee-gun untuk menghancurkan mereka. Ia menemukan surat perjanjian cerai Lee-gun dan Myung demi masa depan putranya. Sedangkan Myung yang akan disakitinya justru memperlakukan Lee-yong, putranya, dengan baik di rumah. Tepat di hari ulang tahun keduanya, bencana itu benar-benar datang. Kabar kawin kontrak keduanya tersebar di media. Keluarga Lee-gun langsung mengadakan rapat untuk meminta penjelasan. Nenek Lee-gun benar-benar syok dengan kenyataan yang ada. Ibu Myung yang mengetahui itu dari koran juga langsung bertindak. Ia adalah orang yang paling tidak terima dengan kawin kontrak karena membuat putrinya terluka. Bahkan Lee-gun tidak mampu membujuknya. Saat hendak pergi, wartawan sudah mengerumuni untuk mencari berita. Kabar tersebut sangat menggemparkan hingga sampai pada Sera. Sedangkan Lee-gun masih tertegun, tapi ia tetap tidak ingin menyerah demi ulang tahun yang sudah disiapkan untuk Myung. Baik Lee-gun dan Myung sepakat untuk melanjutkan janji mereka. Tapi di tengah jalan, Lee-gun mendapat kabar dari perusahaan tentang rapat darurat direksi yang ingin memecatnya. 네. 사장님 해임 결의안이라. Lee-gun ngotot ingin melanjutkan pertemuannya dengan Myung, walaupun sekretarisnya mencoba menyadarkan situasi saat ini. Karena terlalu berat bagi Lee-gun, ia tumbang dan kondisinya kritis. Sedangkan Myung yang belum mengetahui hal itu masih menunggu Lee-gun dengan sabar. Ia yakin Lee-gun akan datang. 아빠 기다리자. Daniel yang diam-diam mengamatinya merasa khawatir. Ia menghampiri Myung dan siap untuk bersikap berani jika Myung terus diperlakukan tidak adil. Sementara Myung bersama Daniel, Lee-gun baru tersadar dari komanya dan orang pertama yang ia lihat adalah Sera yang nekat ke Seoul setelah mendengar kabar pernikahan kontrak Lee-gun. Dan masalah terbesarnya saat ini adalah Lee-gun memiliki penyakit syaraf genetik dan efeknya adalah amnesia. Lee-gun kehilangan ingatan 3 bulan terakhirnya. Ia seakan kembali ke masa akan pergi ke Makau kapan hari. Lee-gun menganggap Sera adalah wanita satu-satunya yang ia cintai seperti dulu. 그럼 우리 쎄라지 뭐 남의 쎄라. 지금 우리가 뭐 언제 별한 적 있어. Dokter pribadi Lee-gun berpesan pada Sera dan sekretaris Lee-gun untuk tidak memaksanya mengingat karena akan berakibat fatal. Awalnya Sera ingin membantu sesuai prosedural dokter, tapi saat mengetahui mantan kekasihnya itu melupakan Myung beserta kenangannya 3 bulan terakhir, Sera jadi mengharap hal lebih. Ia meminta Myung untuk pergi dari kehidupan Lee-gun untuk sementara waktu. 우선 그쪽이 자리를 비켜주세요. 오히려 더 안 좋을 수 있다고 박사님께서. Awalnya Myung setuju dan siap menunggu. Tapi saat sekretaris Lee-gun menceritakan kronologi kejadian sebelum Lee-gun pingsan, Myung jadi merasa bersalah. Ia tidak bisa tinggal diam jika semua itu karenanya. Myung memperkenalkan diri sebagai sekretaris pribadi Lee-gun. Sera yang tahu itu jadi marah karena menganggap Myung tidak sabaran. Tapi semua sudah terlanjur. Myung melaksanakan semua tugas sekretaris padahal sebenarnya ia seorang nyonya. 탁 시장님 고맙습니다. 차 내어드릴 테니까 타고 가세요. 아니 사장님은 아무리 뭐 정신이 없어도 그렇지. Semua berjalan normal sampai saat Lee-gun melihat berita tentang pernikahan kontraknya di internet dengan Myung. Sikap Lee-gun mendadak dingin seperti awal pernikahan dulu. Ia juga menganggap Myung sebagai wanita yang menghancurkan hidupnya. Bahkan dengan tanpa perasaan, ia mengingatkan jika tidak ada cinta di antara mereka. Lee-gun juga sempat meragukan apakah anak yang Myung kandung benar-benar keturunannya. 대단해요. 기겨가지고 결혼했으니까. 내 아이가 맞습니까? Perkataan Lee-gun benar-benar membuat hati Myung hancur setelah semua kenangan yang mereka habiskan bersama. Kini semua seakan sia-sia. Myung pulang ke rumah ibunya yang masih belum tahu keadaan Lee-gun saat ini. Sedangkan Lee-gun yang baru pulang dari rumah sakit menyembunyikan keadaannya dari neneknya. Rasa bingung Lee-gun semakin menjadi-jadi ketika memasuki kamarnya yang penuh dengan perlengkapan bayi.
무슨 일이 있었던 거야? Li-gun mulai penasaran bagaimana kehidupannya 3 bulan terakhir. Suatu ketika kontrak Li-gun dan Daniel akan berakhir. Ia teringat pernah bertemu Daniel di rumah sakit saat bersama Myung. Li-gun juga penasaran bagaimana hubungan keduanya. Daniel mencoba mengingatkan dulu mereka pernah membahas hal itu dan alasan Daniel menyetujui kontrak adalah demi Myung. Daniel berharap ingatan Li-gun lekas pulih sebelum semuanya terlambat. 미영 씨 때문입니다. 더 할 얘기가 있는 것 같은데 그 기회조차 사라져버릴지도 모르고. Li-gun yang masih bingung dengan maksud Daniel menghabiskan waktu bersama Sera di sebuah restoran. Ia bertemu dengan coach kelas pranatal dan juga pelayan toko bayi di sana. Keduanya membahas tentang keharmonisan Li-gun dan Myung selama ini, dan tentu Sera mendapat tatapan sinis dari mereka. Sera langsung pergi karena marah dan Li-gun mencoba mengikutinya. Sera menegaskan jika tidak masalah dengan perkawinan kontrak, tapi ia menuntut Li-gun untuk segera menceraikan Myung. Dan Sera siap merawat anak Li-gun sebagaimana anak kandungnya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana perasaan Myung jika harus berpisah dengan anaknya kelak. 그 여자랑 이제 그만 정리해. 내가 그 애까지 키울게. 내 애처럼. 아기 때문이라면 그 여자가 애 놓고 그 애... Li-gun pulang dengan perasaan penasarannya tentang hubungannya dengan Myung dulu. Di dalam kamarnya, ia menemukan mak gedong dan juga diary pranatal yang Myung tulis selama ini. Dalam diary itu menceritakan betapa bahagianya keluarga mereka. Dan bagi Myung, bertemu dengan Li-gun adalah hal terindah. Begitu membaca diary tersebut, tanpa disadari air mata Li-gun menetes. Tapi perasaannya masih belum pulih. 개똥아, 가장 행복한 일이야. Baru keesokan harinya saat di kantor, Li-gun mengeluh sakit kepala dan ada Sera di sana. Sera ingin Li-gun memajang foto mereka berdua di meja seperti dulu. Saat mengambil foto di laci, Li-gun menemukan permen lollipop sebagai hadiah pertama Myung di Makau dulu. Melihat permen itu, sedikit demi sedikit ingatan Li-gun mulai pulih. Ia juga ingat jika Sera tidak datang di hari lamaran mereka di Makau. 마카오에 안 왔던 거야? Li-gun tidak bisa berkata-kata, ia hanya merasa ada sesuatu hal yang berharga yang hilang dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, Li-gun langsung bergegas meninggalkan Sera untuk menyusul Myung. Selama dalam perjalanan, rangkaian ingatan Li-gun mulai tersusun kembali. Begitupun dengan perasaannya. Li-gun benar-benar merasa bersalah telah memperlakukan Myung dengan kejam beberapa waktu lalu. Tapi Li-gun tidak sampai hati untuk menemui Myung. Ia terlalu khawatir jika Myung mengetahui penyakit genetiknya yang merenggut nyawa para leluhur Li-gun, mulai dari ayah sampai kakek-kakek terdahulu. Li-gun lebih memilih untuk berpura-pura lupa ingatan saja di hadapan Myung. Myung memberikan mug bergambar Li-gun sebagai hadiah ulang tahun walaupun terlambat. 매년 업그레이드해서만. Setelah menemui Myung, Li-gun lanjut menemui Sera. Kali ini Li-gun dengan tegas ingin mengakhiri hubungannya dengan Sera. Li-gun juga berjanji akan membereskan Myung agar Sera tidak menganggapnya sebagai penyebab kandasnya hubungan mereka lagi. Besoknya, Li-gun mengubah perjanjian perceraian. Awalnya Li-gun ingin menyerahkan perceraian pada Myung, tapi ia berubah pikiran. Li-gun akan tetap menceraikan Myung dengan tunjangan besar, memberikan hak asuh pada Myung sepenuhnya, dan yang terakhir, jika Li-gun meninggal, ia mewariskan seluruh hartanya untuk Myung dan anaknya. 이혼 성립 후 김미영의 아이에게 Tapi belum juga perjanjian itu sampai ke Myung, Sera sudah memberikan surat perjanjian palsu yang ingin Myung tutup mulut pada media atas perceraian mereka. Salah satu poin yang sama hanya Li-gun menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya pada Myung. Sera menegaskan jika Li-gun memang ingin mengakhiri semuanya karena pernikahan Li-gun dengan Myung adalah hal yang paling ingin Li-gun lupakan. Myung sampai tidak percaya dan menganggap itu sebuah kebohongan. Tapi saat ia bertemu dengan Li-gun, Myung mendapatkan klarifikasi perceraian langsung darinya. Apa yang Sera katakan memang benar, Li-gun ingin menceraikan Myung. 떠나주세요.
아 그리고 위자료와 양육. Tapi bagi Lee-gun, perceraian itu demi kebaikan Myung karena ia takut Myung ada di sisinya saat Lee-gun meninggal nanti. Myung benar-benar terpukul. Ia selama ini merasa sangat bahagia bersama Lee-gun. Satu-satunya pria yang bisa mengubahnya jadi sosok lebih percaya diri. Bahkan sampai berani mengharapkan masa depan yang sebelumnya ia anggap mustahil. Tapi semua itu tidak ada artinya lagi saat ini. 나쁜 일이 좋은 일이 되고 모든 행복을 다 갖다 써버려. 그래야죠. Myung pergi dengan membawa mug gedong yang Lee-gun kembalikan. Sebelum benar-benar berpisah, Lee-gun meneriakkan pesan yang sama persis dengan apa yang ia ucapkan di Makau dulu. Seketika Myung jadi tahu jika sebenarnya ingatan Lee-gun sudah pulih karena bisa mengingat kejadian di Makau. Myung berusaha menghentikan Lee-gun yang sama sekali tidak mau membalikkan tubuhnya. Myung yang panik sama sekali tidak mempedulikan sekitar, sampai sebuah mobil menghempaskan tubuhnya dan mug gedung terpecah seketika. 건희 Lee-gun tidak bisa menutupi kekhawatirannya lagi. Kondisi Myung sangat kritis, tapi ia masih memikirkan keselamatan anaknya dan Lee-gun harus bisa memilih karena jika bayinya tidak digugurkan, kondisi Myung semakin mengkhawatirkan lantaran organ dalam perut Myung sudah rusak. Lee-gun terpaksa merelakan janin yang sudah menyatukannya dengan Myung selama ini. Saat sadar, Myung benar-benar kecewa pada Lee-gun karena dia tega membunuh anaknya sendiri. 배통이 갔어요. 나는 어떻게든 상관없으니까 알겠더니. Lee-gun menyadari itu. Ia tahu jika perbuatannya menghancurkan hati Myung sebagai seorang ibu. Lee-gun tidak mampu menghadapi Myung lagi. Untuk sementara, Myung diurus oleh keluarganya sampai pulih. Setelah pulang dari rumah sakit, Myung masih menyempatkan bertemu Lee-gun untuk meminta kesempatan kedua agar mereka bisa memulai dari awal. Tapi ketakutan Lee-gun membuatnya tidak bisa mengabulkan permintaan Myung tersebut. 제 곁에 있어줄 수는 없나. 미안. Semua sudah berakhir. Myung membereskan semua barang-barangnya dari rumah Lee-gun. Kesedihannya kembali menyelimuti saat melihat foto USG pertama bayinya. Myung juga berpamitan pada nenek Lee-gun yang tidak bisa membendung air matanya. Kini Myung benar-benar keluar dari keluarga konglomerat tersebut. 주인 없으면 장아찌 맛도 변한다는데. 안녕히 계세요. Dalam perjalanan ia mampir ke kafe Daniel. Di sana Daniel tengah beres-beres karena akan kembali ke Paris dan menutup kafe tersebut. Daniel sudah putus asa untuk mencari adiknya, tapi ia masih berharap takdir mempertemukannya. Selain itu, Daniel juga memberikan sebuah pamflet Universitas Seni di Paris yang cukup terkenal. 파리에 있는 미술대학이에요. 제가 이런 데를 어떻게 가요? Daniel menyadari jiwa seni Myung dari mug yang ia gambar selama ini. Myung setuju dan memutuskan untuk melanjutkan bakatnya di luar negeri dan menjalankan kehidupan barunya. Lee-gun yang baru mendapat kabar itu dari ibu Myung tidak berhasil menemukannya karena pesawat Myung sudah lepas landas lebih dulu. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Myung kembali ke Korea dengan penampilan barunya sebagai seniman bertema kartun dengan nama baru Ellie Kim. Selama 3 tahun terakhir, Myung menjalin hubungan asmara dengan Daniel usai perceraiannya dahulu. Walaupun begitu, Myung masih belum sepenuhnya memberikan hatinya untuk Daniel. 10년 만에 오신 소감이 어떠십니까? 이제 내가 옆에 있는데? 막상 와보니까 잘 모르겠어요. Suatu ketika, Myung dan Daniel bertemu dengan klien di sebuah kafe. Tanpa sengaja, Myung melihat Lee-gun yang sedang bersama Sera. Keduanya terlihat so sweet dan membuat Myung salah paham. Padahal, kedekatan Lee-gun dan Sera tidak lebih dari sekedar teman walaupun tetap menyandang status mantan. 아직 그럴 때가 아닌데. Sera kini menjadi guru dan masih jomblo karena masih belum menemukan pria yang lebih baik dari Lee-gun. Begitupun dengan Lee-gun yang masih menikmati masa sendirinya walaupun terus dituntut menikah oleh neneknya yang sebenarnya belum bisa move on dari cucu mantunya dulu, Myung. Lee-gun pun demikian, bahkan hanya Myung yang memenuhi isi hatinya sampai saat ini. 결혼부터 해. 그때처럼 우연히 만난 아가씨랑. Suatu ketika, Lee-gun mendapatkan kabar Myung akan menggelar pameran di Korea.
Li-gun tidak bisa mengalihkan rasa penasarannya. Ia pergi dengan dalih tugas dinas, padahal hanya ingin menemui Myong. Saat reservasi kamar hotel, Li-gun mendapat kamar 2009. Padahal sebelumnya ia sudah memesan kamar 2006. Pihak hotel tidak bisa membatalkan karena kamar 2006 sudah di-booking dulu. 2006호로 바꿔주면 됩니다. 예약 확인되었습니다. 2006호는 이미 다른 손님이. Dua nomor legendaris dalam hidup Li-gun itu kembali lagi. Rupanya orang yang menggunakan kamar 2006 lebih dulu adalah Myong. Namun keduanya masih belum menyadari hal tersebut dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Myong menyiapkan pamerannya dengan didampingi Daniel yang setia di sisinya, sedangkan Li-gun masih ragu untuk menghadiri pameran tersebut. Sampai akhirnya Li-gun memutuskan untuk nekat datang walaupun sikapnya sangat aneh. Kayak maling yang mengendap-endap karena takut ketemu Myong. Melihat kedekatan Myong dengan Daniel, hati Li-gun terbakar cemburu. Saat hendak pulang, ia melihat salah satu lukisan Myong. Itu adalah imajinasi Myong untuk Gedung. Li-gun yang memahami itu langsung ingin membelinya. Ia memaksa panitia untuk segera mengurus pembeliannya tanpa persetujuan dari Myong. Dan saat pameran berakhir, Myong baru menyadari lukisannya tersebut terjual. Myong cukup kecewa karena lukisan itu sebenarnya tidak dijual untuk umum dan ia lupa memberitahu panitia. 맞아, 손님 한 분이 너무 마음에 드신다고. 사실 이 그림은 판매 완료 스티커 붙여놨어요. Alhasil Myong harus menghubungi pembelinya sendiri dan Li-gun menggunakan nama samaran Lee Yongja untuk membelinya. Myong yang belum tahu itu masih berusaha membujuk Li-gun membatalkan pembeliannya. Tapi Li-gun terus berusaha menghindar untuk bertemu. Terlepas dari hal itu, pameran Myong berjalan dengan lancar. Ia merayakan bersama dengan timnya dan ada Daniel juga di sana. 무엇보다도 너무 완벽하게 준비해 주셨어요. Li-gun memata-matai setiap pergerakan Myong secara diam-diam. Tapi hal itu justru membuat Li-gun terluka sendiri karena kedekatan mantan istrinya dengan Daniel. Li-gun mengajak bertemu untuk membahas lukisan agar bisa memisahkan Myong dari Daniel untuk sementara waktu. Saat Myong sudah di lokasi, Li-gun tidak berani menemuinya lagi dan hanya mengamati dari jauh dengan bertukar pesan sebagai Lee Yongja. 나가려고 했는데. Li-gun menanyakan alasan Myong sangat ingin mengambil lukisannya. Tanpa sadar, Myong menceritakan jika lukisan itu adalah gambaran dari kenangan berharga Myong dahulu. Setelah mendapat pesan itu, Li-gun langsung pergi dan masih diselimuti rasa bersalahnya. Sementara Myong sudah kembali ke kamarnya di hotel, Li-gun masih menghabiskan waktu untuk minum soju sampai mabuk berat. 아주 내 방은 2006호인데 왜 문이? Li-gun kembali ke hotel tapi ia merasa berada di kamar 2006 sebagaimana reservasi awalnya, padahal sebenarnya Li-gun ada di kamar sebelah nomor 2009. Li-gun menggedor-gedor pintu sampai membuat Myong yang ada di dalam ketakutan. Saat Myong membuka pintu, keduanya sangat terkejut dengan pertemuan dadakan tersebut. 김희영 씨. 이건 씨. Tapi Li-gun yang mabuk menganggap itu hanya mimpi. Walaupun begitu, ia tetap merasa senang. Myong membawa Li-gun ke kamarnya untuk semalam karena pingsan. Walaupun begitu, Myong sadar diri dan meninggalkan pesan agar Li-gun pergi di pagi hari. Myong tidak bisa melupakan perkataan Li-gun semalam, tapi di sisi lain ia sudah punya Daniel yang selalu memperlakukannya dengan baik. Daniel juga sempat melihat Li-gun keluar dari kamar Myong. Daniel tidak ingin Myong menjelaskan apapun dan menemui Li-gun untuk tidak mengganggu Myong lagi. Bahkan sekedar ucapan terima kasih Li-gun karena telah menjaga Myong tidak diterimanya. Li-gun yang menyadari posisinya akhirnya mengalah dan pulang ke rumah. 그 말 들으니까 안심이 돼. 이건 씨는 아직도 본인이. Terlepas dari hal itu, Li-gun ingin tetap terhubung dengan Myong dengan perantara lukisan walaupun menggunakan nama samarannya dan selalu menghindar untuk bertemu. Li-gun juga menjadi teman bercerita Myong walaupun hanya lewat chat saja. Tapi dengan begitu, keduanya jadi terhubung kembali. Lebih dari hubungan pelukis dan penggemar, Myong juga menganggapnya sebagai kakak walaupun tidak pernah melihat Lee Yongja secara langsung. 얼굴 뵙고
얼굴이 굉장히 예민해가지고 그냥 그러니까 얼굴에. Suatu ketika Daniel mendapat kabar jika adiknya sudah ditemukan. Ia menemui adiknya bersama dengan Myung. Pertemuan hari itu tampak janggal karena sikap adik Daniel yang terlihat tidak tulus. Di lain tempat, Sera mentraktir anak didiknya dengan makan es krim. Alih-alih membeli es krim mahal, ia lebih suka es krim kon. Sementara itu, kepopuleran Myung sudah semakin meluas di Korea. Bahkan tim marketing Ligun yang terdiri dari Lee Young dan sekretaris Tak mengincar Myung untuk dijadikan modelnya. Ligun berusaha menolak, tapi Lee Young sengaja mempertemukannya dengan kakaknya. Pertemuan Myung dengan Ligun yang tidak terduga itu membuat keduanya canggung. 그동안 잘 지냈어? 그럼 다행이네요. Berbeda dari Ligun yang tampak kaku, Myung lebih santai dan sangat ingin menghindari Ligun sebisanya. Setelah pertemuan dengan Ligun, Myung memenuhi janji dengan Daniel dan adik Daniel yang juga bernama Myung. Myung mengetahui jika gadis yang mengaku adik Daniel itu adalah palsu dan ingin memanfaatkan Daniel saja. Ia mencoba memperingati gadis penipu itu dan Daniel mendengarnya. 진짜 미영 씨가 아닌 것 같아요. 당신이 뭔데 건방지게! 지금 이게 Daniel yang sudah menghabiskan puluhan tahun untuk mencari adiknya sangat kecewa kali ini. Daniel teringat masa kecilnya dengan sang adik yang menghilang saat Daniel membelikan es krim. Kali ini ia benar-benar menyerah dan memilih untuk membangun keluarga baru dengan Myung. Myung terkejut dengan pengakuan yang mengisyaratkan lamaran tersebut. 나만의 길을 가야 될 것 같아. 미영 씨. Myung mencurhatkan kejadian hari itu pada Leongja. Ligun sebagai sosok di balik Leongja berusaha membuat Myung ragu. Ligun kepikiran seharian, ditambah lagi Myung bilang akan segera kembali ke Paris. Ligun langsung bergegas untuk menemuinya sebelum benar-benar kehilangan Myung dengan modus ingin mengembalikan lukisan. Namun saat Ligun menemukannya, Daniel sudah lebih dulu melamar Myung secara resmi. 내 진짜 가족이 돼줄래요? Ligun pergi tanpa mendengar jawaban Myung sepenuhnya karena sudah tidak mampu menyaksikannya lagi. Padahal sebenarnya Myung menolak lamaran tersebut karena ia ragu apakah perasaannya untuk Daniel itu cinta atau hanya rasa syukur. Dalam satu malam, Myung bisa menghancurkan dua hati pria sekaligus. 미안해요. 사랑인지. Perasaan Ligun semakin terkoyak ketika memperingati hari kematian Gedong. Ia bertemu dengan Myung di tempat kecelakaan dulu. Walaupun tahu niat baik Ligun, Myung memperingatinya untuk tidak lagi mempedulikan Gedong sebagaimana perjanjian perceraian mereka dulu. Walaupun apa yang Myung baca bukan surat yang asli, tapi di dalamnya juga menyebutkan hak asuh jatuh ke tangan Myung sepenuhnya. Poin yang sama dengan surat perjanjian cerai yang Ligun buat. 아기는 넘겨주고 이대로 끝내고 싶다고. 개동에 대한 마음까지. Terlepas dari bagaimana tidak akurnya mereka, di dunia maya Myung menjadikan Ligun sebagai teman curhat sebagai sosok Leongja. Ligun yang merasa jadi penggemar nomor 1 Ellie Kim merasa sangat beruntung. Myung bilang akan mengundur keberangkatannya ke Paris sampai 6 bulan. Di sisi lain, Daniel juga akan stay di Korea. Ia sampai membeli sebuah apartemen yang kebetulan bertetangga dengan apartemen Sera. 이웃사촌이네요. Sedangkan Myung yang mengubah jadwal keberangkatannya akan menghabiskan waktunya bersama agensi baru. Proyek pertamanya adalah bekerja sama dengan perusahaan milik Ligun. Awalnya Myung ingin menolak karena perasaan pribadi. Tapi saat di restoran ibunya, Myung justru bertemu dengan Ligun yang memang masih menjalin hubungan baik dengan mantan ibu mertuanya tersebut. Myung tidak menyukai hal itu. Ia meminta Ligun untuk berhenti menemui ibunya dan menuduhnya tidak bisa move on karena menawarkan proyek dengan agensinya. 에이전트 통해서 장르와 콜라보. 지금 잘나지 않은 거야? 왜 하필 전가요? Ligun mencoba mengelak karena itu tanggung jawab pegawainya. Ia seakan ingin terlihat profesional. Jika memang Myung menyetujui proyek tersebut, hubungan mereka tidak akan lebih dari sekedar rekan bisnis. Dari perkataan Ligun, Myung jadi tertantang sekaligus kepikiran. Ia akhirnya memutuskan untuk menyetujui proyek tersebut daripada dituduh balik tidak bisa move on.
Keduanya menjalankan peran dengan profesional walaupun tampak sangat tertekan. 일사천리. Miyong siap melakukan semua tugasnya dan hanya mau berhubungan dengan sekretaris Tak daripada harus berhubungan langsung dengan Lee Gun. Miyong mulai menggarap proyeknya dengan sepenuh hati. Ia bahkan merelakan waktu istirahatnya karena dikejar deadline. Beruntung ada Daniel yang memperhatikannya. Ia menemani Miyong istirahat dan menyiapkan makanan untuknya. 내가 해온 성의르밭이라도 다 먹어야 돼. 언제 이런 걸 다 준비했어요? Salah satu bahan materi yang akan diusung bertemakan bunga. Daripada hanya melihat gambar yang dikirim sekretaris Tak, Miyong lebih suka melihat langsung. Ia pergi ke kebun bunga untuk mengeksplor lebih dalam. Kebetulan di sana ada Lee Gun yang sedang meninjau taman milik perusahaannya. Keduanya bertemu dan masih saling tuduh tidak bisa move on. 될 사람이 갑자기 여기 나타난 거 보면은 나 미행한 거죠. 그 열정적인 너의 태도. Di balik pertengkaran itu, hujan turun. Lee Gun dengan cekatan memberikan jaketnya untuk Miyong agar tidak basah dan jika Miyong menolak berarti belum move on. Miyong pun terpaksa menuruti modus Lee Gun dan berteduh di sebuah villa terdekat. Hujan hari itu sangat deras hingga malam. Menurut pengelola taman, jalan akan diblokir dan mereka terpaksa harus tinggal di sana untuk sementara. 모든 길도 다 그냥 통제됐고요. 자, 물론 여기 못 내려갈 것 같은데요. 여기서 쉬고 계세요. 제가 Parahnya, listrik malam itu juga padam. Lee Gun berusaha mencari topik untuk menghidupkan situasi yang canggung. Sedangkan Miyong semakin merasa tertekan dan tidak nyaman. Ia nekat ingin segera pergi daripada harus satu ruangan dengan Lee Gun. Padahal malam itu kondisi kesehatan Miyong menurun akibat kehujanan tadi. Lee Gun yang mengetahui itu jadi sangat cemas dan berusaha menghentikan Miyong. 무슨 말도 안 되는 소리 하는 거예요 지금. Tapi Miyong sudah keburu pingsan. Lee Gun merawatnya semalaman. Di pagi hari, Miyong yang terbangun lebih dulu ingin menyeka wajah Lee Gun setidaknya sekali. Tapi ia terus berusaha membatasi diri jika hubungan mereka telah berakhir. Miyong pulang untuk melanjutkan pekerjaannya dengan ditemani Daniel. 비가 많이 와서 길이 끊기는 날. 내가 밤새 얼마나 걱정한지 알아요. 그래도 아무 일 없이 왔으니까 됐어요. Saat 마lam tiba, ketika Daniel pulang, ia melihat Sera yang tengah dimarahi ibunya lagi yang menuntut Sera untuk melanjutkan karir baletnya. Setelah ibu Sera pergi, keduanya memutuskan untuk ngobrol dengan makan es krim. Sera juga mencurhatkan tentang ibunya yang memiliki harapan besar pada karir balet Sera, tapi Sera sendiri yang memutuskan untuk mengakhirinya. Daniel juga sempat menyinggung hubungan Sera dengan Lee Gun, tapi Sera tidak mau oversharing tentang kehidupan pribadinya. 이건 사장이랑은 더 못 다가가게 됐으니까요. 상관도 없는 남의 연애사에 이렇게. Sementara itu, kolaborasi Miyong dengan perusahaan Lee Gun hampir berakhir. Kali ini Lee Gun modus lagi untuk memerintahkan Miyong standby di kantornya daripada di studio Miyong. Bilangnya sih tidak ingin data rahasia perusahaan dibawa keluar, padahal mah pengennya melihat Miyong setiap hari. Lee Gun juga diam-diam memperlakukan Miyong secara istimewa. Ia bahkan membelikan makanan dari ibu Miyong langsung. 저기 나 테이크아웃 해줘. Namun hal itu membuat Miyong tidak nyaman. Ia meminta Lee Gun untuk tidak lagi berhubungan dengan ibunya. Miyong yang bete mengalihkan perhatiannya dengan menghubungi Lee Yong-ja. Lee Gun seketika panik saat HP-nya berbunyi, tapi beruntung Lee Gun bisa langsung mengelak dan identitas Lee Yong-ja masih aman. 내가 지금 너무 바빠서. Besoknya, Miyong melanjutkan aktivitas bersama Daniel di studio. Daniel memberikan hadiah berupa lukisan pertama Miyong dulu yang sengaja ditinggalkan di Paris. Miyong sempat terkejut tapi tetap memajangnya. Singkat cerita, proyek kolaborasi Miyong dan perusahaan Lee Gun sudah berakhir. Saat hendak berpamitan, Miyong berpapasan dengan Sera di lobi. Mereka memutuskan untuk bertemu sebentar. Miyong berusaha menjelaskan jika hubungannya dengan Lee Gun kali ini tidak lebih dari rekan kerja. Sera merasa lega karena Miyong bisa memahaminya. Sikap Sera membuat Miyong salah paham walaupun sebenarnya tidak ada hubungan spesial antara Lee Gun dan Sera. Usai menemui Sera, Miyong melanjutkan ke kantor Lee Gun untuk mengakhiri proyek mereka. 다행이네요. 마음에 드셔서. 뭐 이 시안으로
Malamnya hasil kolaborasi itu ditampilkan. Myung berhasil membuat proyek secara profesional terlepas dari kisah masa lalu mereka. Sedangkan Lee Gun masih berat menerima kenyataan. Ia menemui Myung secara pribadi untuk mengucapkan salam perpisahan. Proyek itu berakhir bersama dengan kisah cinta mereka yang tidak menunjukkan perkembangan apapun. 그럼 가볼게요. Lee Gun meratapi kesedihannya di ruangan pribadi yang masih penuh dengan barang-barang Gedung. Ia memutuskan untuk mengembalikan lukisan Gedung karena merasa mendiang anaknya itu lebih baik bersama sang ibu. Ia diam-diam masuk ke studio Myung untuk mengembalikannya. Lee Gun sangat terkejut saat mengetahui ada lukisan pria lollipop. 사랑을 이루어주는 Lee Gun langsung tahu makna dari lukisan tersebut. Di tengah Lee Gun yang masih terdiam dengan pemandangan di hadapannya, Myung tiba-tiba datang dan ikut terkejut saat melihat lukisan Gedung di tangan Lee Gun. Ia jadi tahu jika Lee Gun selama ini menyamar jadi Lee Yongja yang selalu mendukung dan jadi penggemar nomor 1 Myung. 당신이 영자 언니였어요? 당신 대체 뭐예요? Alih-alih senang, Myung justru sangat kecewa. Seakan perjuangannya selama 3 tahun untuk melupakan Lee Gun dianggap sepele oleh mantan suaminya tersebut. Sebaliknya, Lee Gun yang seharusnya mencairkan suasana dan menjelaskan kesalahpahaman itu malah memperkeruh perasaan Myung. Ia menyalahkan Myung yang menuntut balik lukisan padahal sudah dibeli hingga semua jadi serumit sekarang. Dan juga Lee Gun menegaskan jika lukisan itu tidak ada artinya apapun baginya. 여기 가기 전에 그냥 한낱 그림일 뿐이니까. Myung tidak bisa membendung air matanya saat Lee Gun meninggalkan studio. Sedangkan Lee Gun terduduk lemas setelah berhasil menghadapi Myung. Ia sengaja bersikap kasar agar Myung bisa lebih mudah melupakannya. Daniel sempat melihat Lee Gun tertunduk lesu sebelum pergi. Myung benar-benar terpukul dengan sikap Lee Gun kali ini. Ia sampai memutuskan untuk kembali ke Paris. Beruntung agensi memahami situasi Myung walaupun kontrak mereka belum berakhir. Myung juga bertemu dengan teman lamanya yang cerita jika nenek Lee Gun seringkali memintanya untuk jadi biro jodoh mencarikan calon istri untuk Lee Gun yang mirip dengan Myung. Myung sempat terkejut karena mengira Lee Gun sudah punya kekasih. Tapi rupanya dugaan itu salah. 정확히 말하면 왕 회장님이 등록시켜줬지. 여자친구 있을 건데. 어땠어? 확인해본 결과가. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun menemui Sera untuk mengakhiri pertemanannya. Ia menyadari jika itu semua sengaja Sera lakukan karena berharap ada celah di hati Lee Gun untuknya. Setelah mendapat penolakan Lee Gun kesekian kalinya, Sera akhirnya menyerah. Ia pulang dengan wajah lesu dan bertemu dengan Daniel. Keduanya jadi semakin dekat sebagai teman minum sekaligus teman curhat. 사실은 오늘 차였어요. 근데 술이 되게 고팠나? Sera mengakui betapa besar cinta Lee Gun untuk Myung. Ia juga membahas sekilas tentang alasan Lee Gun melepas Myung dulu, yaitu karena penyakitnya. Daniel tercengang seketika. Ia merasa bodoh karena memanfaatkan hati seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Apalagi dengan alasan semacam itu. 이걸 알고도 Satu persatu kebenaran mulai terkuak. Myung menemukan surat yang Lee Gun sisipkan pada lukisan. Surat itu masih mengatasnamakan Lee Yongja. Dalam surat itu mengungkapkan betapa berharganya Myung sebagai sosok yang tidak pernah bisa ia lupakan. Myung langsung kepikiran isi pesan Lee Yongja selama ini. Semua hal yang dikatakannya sangat berbeda dengan perkataan Lee Gun terakhir kali yang seakan tidak menghargai keberadaannya. Myung langsung bergegas ke kantor Lee Gun untuk meminta penjelasan. Di sana Lee Gun yang sebelumnya membahas tentang wasiat bersama kuasa hukum langsung membereskan berkas. Di hadapan Myung, Lee Gun masih berusaha bersikap dingin. Tapi kuasa hukum Lee Gun menemui Myung secara pribadi. Ia diam-diam menyisipkan rekaman audio MP3 yang berisikan rekaman surat wasiat Lee Gun. 아주 빨리 갔다가 무슨 하고 싶은 말씀 있으세요? Tapi Myung masih belum menyadari itu dan lanjut menemui Sera
yang secara dadakan ingin memberitahu suatu hal. Ia mengungkapkan jika surat perjanjian cerai yang ia tunjukkan pada Myung dulu adalah karangannya sendiri. Sera ingin menebus kesalahannya karena menyadari tidak ada kesempatan untuknya tinggal di hati Lee-gun lagi. 잘못 알고 있어요, 김미영. 나 때문에 잘못된 게 있다면. Keesokan harinya, Myung mendatangi sebuah wawancara sebelum benar-benar kembali ke Paris. Saat ditanya alasan pencapaian spektakulernya setelah bekerja sama dengan perusahaan Lee-gun, Myung mengatakan itu semua terinspirasi dari sosok kakak yang selalu ada untuknya selama pengerjaan. Myung sengaja mengatakan itu untuk ditujukan pada Lee-gun yang ada di lantai 2. 정말 산상 같은 단어 아닙니까? 팬으로 알게 됐는데 따스하게 감싸주던 Lee-gun yang memahami maksud itu langsung pergi untuk menghindarinya. Tapi malamnya mereka bertemu di rumah makan ibu Myung. Keduanya saling sindir walaupun tidak secara langsung. Myung juga mulai tidak keberatan jika Lee-gun mengunjungi ibunya lagi. Setelah makan malam, Myung mengunjungi lokasi kecelakaan dulu untuk berpamitan dengan mendiang anaknya. Lee-gun yang melihat dari kejauhan ikut sedih karena akan melepas Myung untuk kedua kalinya. Keesokan harinya saat Myung akan berangkat, ia baru menemukan MP3 wasiat Lee-gun di tasnya. Ia sangat terkejut begitu tahu tentang penyakit Lee-gun yang mati-matian disembunyikan dari Myung. Selain itu, dalam rekaman tersebut, Lee-gun juga membahas yayasan atas nama Myung dan juga sebuah studio di Paris untuk Myung. 김미영 재단 운영에도 김미영 씨 모르게. Daniel tidak sengaja mendengarnya juga. Tapi Myung berusaha untuk menutupi itu ketika menyadari keberadaan Daniel. Daniel mengantar Myung ke bandara, tapi di tengah jalan ia berubah pikiran. Ia tidak akan membiarkan Myung pergi dengan perasaannya pada Lee-gun yang belum selesai. Ia membulatkan tekad untuk mengantar Myung ke rumah Lee-gun daripada ke bandara. Myung merasa bersalah sekaligus berterima kasih pada Lee-gun karena membantunya untuk jujur dengan perasaan Myung sendiri. 얼른 가요. 더 있으면 붙잡고 싶어. 미안해요. Myung langsung bergegas ke rumah Lee-gun dan disambut oleh nenek Lee-gun di sana yang berbunga-bunga begitu melihat cucu mantu kesayangannya. Myung menunggu di ruangan Lee-gun. Serangkaian kenangan kebersamaan mereka langsung memenuhi kepalanya. Dan saat Myung memasuki ruangan pribadi Lee-gun, Myung tidak bisa membendung air matanya ketika menyaksikan ruangan yang masih penuh dengan barang-barang gedung. Myung juga mengetahui bagaimana perasaan Lee-gun selama ini. Di waktu yang bersamaan, Lee-gun menggegerkan media dengan mengadakan konferensi pers untuk mengabarkan penyakit genetik yang siap merenggut nyawanya kapanpun. Hal itu ia lakukan karena mengira Myung sudah meninggalkan Korea. Tapi perkiraannya meleset karena Myung tiba-tiba datang ke tengah konferensi pers untuk menuntut kebohongan Lee-gun selama ini yang mencampakannya secara kejam, padahal di balik itu ada luka yang lebih dalam yang harus Lee-gun tanggung. Lee-gun mengakuinya tapi masih bersikap kasar. Dengan berani Myung meluluhkan Lee-gun dengan ciuman beraninya di hadapan awak media. Keduanya melanjutkan pembicaraan di kamar hotel. Lee-gun menegaskan jika penyakitnya itu tidak main-main loh. Tapi Myung tidak mempermasalahkannya dan siap menemani Lee-gun kapanpun. Hubungan keduanya kembali membaik. Myung sudah mantap dengan pilihannya. Ia meminta maaf pada Daniel sekali lagi. Daniel berusaha tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun sebenarnya hatinya sudah sangat hancur. 정말 미안해요. 내가 생각해도 너무 착한 것 같아요. 잠깐이면 돼요. Di sisi lain, Lee-yong sebagai keturunan Lee juga takut, tapi ibunya baru buka suara. Ia juga memberitahukan pada Lee-gun jika sebenarnya Lee-yong bukan anak kandung ayah Lee-gun. Ia hanya beruntung karena ayah Lee-gun memberi kesempatan untuk keluarganya hidup enak gara-gara penyakitnya dulu kambuh. Ayah Lee-gun yang kala itu kambuh juga meninggalkan Lee-gun dan ibunya. Tapi berdasarkan buku hariannya, sebenarnya ia sangat menyayangi Lee-gun.
Walaupun begitu, Lee-gun akan tetap menerima Lee-yong sebagai adiknya. 한 번도 만나보지 못했다는 편안함을 주고 싶다. Sementara itu, tantangan baru Miyong dan Lee-gun adalah restu orang tua yang tentunya khawatir anak mereka sengsara. Nenek Lee-gun yang pernah mengalami hal serupa karena dulu suaminya juga terkena penyakit genetik tersebut, ia baru akan memberikan izin jika ibu Miyong sudah mengizinkannya. Dan seperti dugaan kita, ibu Miyong menentangnya setelah mengetahui kondisi Lee-gun dan tidak ingin Miyong menderita. 병도 있다 가던데 난 어랑 원한다. 너그 아빠 바다에 먹고서. Walaupun begitu, keduanya tidak menyerah. Mereka menggunakan rumah teman Miyong untuk tinggal bersama karena hubungan mereka belum bisa diterima kedua keluarga. Lee-gun tetap berusaha untuk bisa mengambil hati calon ibu mertuanya tersebut. Ibu Miyong juga dilanda kebingungan. Ia takut Lee-gun akan meninggalkan Miyong suatu saat nanti jika penyakitnya kambuh. Tapi di sisi lain, Lee-gun adalah sosok yang paling pengertian untuk Miyong. Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya ibu Miyong merestui keduanya walaupun masih setengah hati. 네 절대로 잘못 안 되고. 우리 미영 씨 항상 웃게. Di balik kebahagiaan itu, Daniel meluapkan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Sera sebagai tetangga bermaksud membantunya pulang. Tapi saat di apartemen, Sera melihat ada foto kecilnya bersama Daniel. Sera sangat terkejut sekaligus bingung. Ia juga mulai menghindari Daniel setelah mengetahui hal itu. Tapi rasa penasaran Sera mendorongnya untuk menanyakan di lain hari. Daniel juga ikut shock saat tahu adik kecilnya yang ia cari selama ini ternyata ada di dekatnya. 아무래도 저인 것 같아. Sementara itu, Miyong dan Lee-gun akan segera menikah. Daniel memberikan hadiah berupa lagu yang menceritakan isi hatinya pada Miyong sebagai hadiah terakhir sebelum benar-benar melepas Miyong bersama pria lain. Tidak butuh waktu lama, Miyong dan Lee-gun menikah. Tapi sebelum upacara pernikahan dimulai, Lee-gun mengajak Miyong menuju sebuah lokasi yang penuh kenangan dengan ayahnya dahulu. Di sana, ia menemukan kotak yang Lee-gun kubur bersama ayahnya dulu. Selain beberapa barang peninggalan ayahnya, ada secarik surat yang baru Lee-gun sadari. Dalam surat tersebut, ayahnya berpesan agar Lee-gun tidak mengkhawatirkan masa depan dan hidup bahagia walaupun harus berhadapan dengan penyakit yang menakutkan. 네가 어른이 돼서 이 편지 건이랑 엄마 곁을 떠나기로 했지만 등기를 걸었다는 거 말이야. Singkat cerita, pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Ibu Miyong yang awalnya tidak ingin hadir juga berubah pikiran. Lee-gun dan Miyong juga menghabiskan waktu bulan madu bersama. Tapi sekretaris Tak dan Lee-yong mengacaukannya. Karena sebelum itu Lee-gun berencana menunda untuk memberikan keturunan. Nenek Lee-yong yang paling antusias menyambut cicitnya mengutus mereka berdua untuk menjebak Lee-gun dan Miyong agar mengulang kejadian di Makau dulu. 평생의 소원이 종족 번식? 리바이벌 마카오. Misi berhasil. Tapi paginya, Lee-gun dan Miyong sangat terkejut karena kehilangan kesempatan emas berdasarkan keinginan masing-masing. Walaupun begitu, keduanya tidak menyerah. Bahkan hasil dari bulan madu kali ini, keduanya dikaruniai anak kembar. Di sisi lain, Daniel menemui ibu Sera untuk memberitahu hubungannya dengan Sera. Sedangkan Sera yang juga ada di sana merasa senang sekaligus sedih. Ia senang karena bisa bertemu kakak kandungnya dan sedih karena ternyata ibu yang merawatnya selama ini bukan ibu kandungnya. 나는 누구보다도 너를 욕심내서 키웠어. 엄마 자격도 없는 건 너는 내 딸이고. Walaupun begitu, hubungannya dengan sang ibu juga tidak merenggang. Sera dapat dua keberuntungan sekaligus dengan kehadiran dua orang yang sangat menyayanginya. Begitupun dengan Daniel, tujuan hidupnya selama ini sudah tercapai, yaitu bertemu dengan adik kandungnya. Mereka menjadi saudara yang ingin membalaskan dendam kasih sayang yang sudah tertunda selama ini. 그 정도 마음 정리할 시간은 혼자 그림 그리고 있어요? Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Semua kisah dalam drama ini berakhir bahagia. Begitupun dengan kehidupan Lee-gun dan Miyong yang penuh keharmonisan setelah kehadiran dua bocah kembarnya. 이거 얼마나 힘들게 만들었. 우리 요리하면서 놀까? Drama pun selesai dengan menebar senyum untuk kita semua sebagai penonton. Terima kasih sudah menyaksikan Zona Drama.
Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.